Jadi yang betul ini sepele tapi perlu diluruskan. Dendek girang kena Allahu Akbar Allah, itu salah. Jadi kalau kita langsung nama ittisal membaca secara ilmu tajwid, yang betul Allahu Akbarullah, itu yang betul. Akbarullah. Bak akbaru itu harus marfu, jadi khobar. Lanjut kepada Allah, Akbarullah. Allahu Akbarullahu Akbar. Ini akbar. Akni yang salah. Ini yang banyak terjadi, ya. Jadi ini te epik bidang wah belajar ilmu kaidah bahasa Arab lagu itu apa nyedak bahasa Quran itu. Berbeda nanti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya betul itu. Dia bukan Allahu Akbar. Rullahu Akbar, itu salah lagi. Betul mau ilmu. Jadi apa belajar nahu? Kenara cerita laek nih. Ini kira ngantok kan kau dijulung nih teman kita ngantok aku. Kan belajar masih tahlil. Arak cerita laek dengan ia melet lalu ngebang kadumik. Nah, kan tidak sebut tuh. Bilang nak ngebang marbot, ngintip lu tuh. Piran bayi ya ndik tahu tegal mik merbot nih udah ganti si iya kan, tahu-tahu lek sopok waktu sakit merbot, kesempatan masters ini main sakit mau cerita tentang merbot sakit di Menara Sohor terus nih yang nah nih jak bermebay datang ngebang silos kalau mik kalau speaker kan mentok tek cariin hidup aja wah tahu pun mulai ngebang marah si baru Allahu Akbar arah parah nanti terdengar sih dengan luwe. Wal muslimin fid darain amin. Ya Aziz ya Hamid ya Zal Arsyil Majid, isrif anna syarra kulli jabbarin anid. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد wa bis sanadil muttasil haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas haddatsana wa haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana ma'an haddatsana Malik an Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah qala kana an-nasu idza ra'au awwal ats-tsamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana
fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil madinati bi mislima da'aka bihi li Makkah wa mislihi ma'ah. Qala summa yad'u asghara walidin yarahu fal yu'ti samaras dzalikas samar. Haddatsana Qutaibatun, telah memberitahu kepada saya, kami, Qutaibah bin Sa'id, oleh Qutaibah ibnu Sa'id, sahabat ya. Beliau mengatakan an Malik bin Anas, dari Sina Malik bin Anas. Haddatsana Ishaq bin Musa, juga beliau dapat berita tentang hadis ini dari Ishaq bin Musa. Haddatsana Ma'anun, beliau juga dapat dari Ma'an. Haddatsana Malikun an Suhail bin Abi Saleh, yang menceritakan dari Suhail bin Abi Saleh, an abihi, beliau dapat dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sina Abi Hurairah beliau berkata, kanan nasu, adalah semua orang, iza ra'au awwalathima as-samar, apabila mereka, orang-orang, para sahabat, melihat, menyaksikan awwalas samar, apa bahasa kita ya, buah panggah. Buah panggah itu bahasa kita buah pohon yang pertama kali keluar dari tangkinya. Apabila mereka melihat, menyaksikan buah-buah kayu pertama kali berbuah, ja'u bihi, ja'u di sini dasarnya adalah fi'il lazim, tetapi setelah ja'u ada bihi, yakni syibhul jumlah. Maka dengan didatangkan syibhul jumlah ataupun jumlah setelah fi'il ya, dan fi'il itu fi'il lazim, maka berubah menjadi muta'addi. Apa perbedaan antara fi'il lazim dan muta'addi? Seperti yang di dalam pelajaran kita, yakni jika fi'il itu lazim, maka tata cara pelaksanaan fi'il itu sendiri adalah melibatkan seluruh tubuh. Ja'a itu kan datang artinya ya. Datang, kalau orang datang berjalan dengan kaki, pasti seluruh tubuhnya ikut datang. Ya mungkin kakinya yang jalan lalu tombongnya ada di rumah, tidak mungkin. Nah cuma yang jelas ja'u bihi, tidak kita adakan mereka datang, tapi mereka mendatangkan, artinya membawa. Ja'u bihi aibis samar, mereka mendatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka bawa buah-buah tadi, Rasul pun mengambilnya, akhadha.
Qala, lalu beliau berkata, Allahumma, ya Tuhan kami, barik lana, berkatilah, pi samarina, pi simarina, berkatilah ya Allah buah-buahan kami, maksudnya hasil tani, hasil tanaman. Wa barik lana pi madinatina, dan berkatilah pi madinatina, kota Madinah. Seperti yang kita tahu, banyak di ayat yang menjelaskan tentang keberkatan daripada kota suci Mekah. Begitu subur, makmur, buah-buahan, padahal tidak ada tanaman di situ. Kan kebanyakan batu di sana, itu tidak banyak tanah. Tapi buah-buahan apa yang kita mau cari yang ada di dunia ada di Mekah. Karena ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang, kalau saja kota Mekah itu diberkati oleh Allah dari hasil doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Rasulullah pun juga berdoa supaya kota Madinah itu tidak jauh beda keberkatannya atau semua segala-galanya. Maka itulah kata ulama sebabnya terutama kota Mekah itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura artinya induk kota di seluruh dunia. Sebagai bukti adalah keberkatan doa Nabi Ibrahim itu. Apa saja kita mau cari ada di sana. Kamu tak pikir bisa terdait ulun kelor. Harap bok kelor itu. Bilik datang wallahu a'lam. Unti marak ruan baru enta petuk le panara. Le lolon. Punti. Padahal batu doang itu. Nah ini. Kembali kita kepada bagaimanapun kering sulitnya, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tidak ada. Ya. Lalu di sini Rasul pun memohon kepada Allah supaya kota Madinah juga barokah. Wa barik lana fi sa'ina, dan Rasul pun berdoa, ya Allah berkatilah sa'ina, fi sa'ina, sok kan artinya itu kobok bahasa kita. Kadut ukur sesuatu benda mau dijual itu kan, kalau ndak pakai kiloan kan bisa pakai belek atau pakai kobok ya. Nah sok, satu sok itu satu mud. Nah jadi maksudnya apa ini, kok mudnya minta diberkati? Maksudnya paling tidak terhindar dari cara jual beli riba. Sebab kan gini ya, layak-layak nih di Lombok, lamun beli beras beli kobok, arak dengan ini si pembeli nakal. Sao kan kayak apa nih beras, aku beli apa kiman lo itu, jadi kan mengambil barang orang. Kalau dia tidak sembunyikan yang ini mungkin tidak masalah. Tapi kadang-kadang itu dilihat juga oleh penjual. Lamun sekali doang umpama 2 or istilah pakai mah, mun 10 kobok
lebih dari 1 kobo lagi yang nempel di namanya. Jadi ini yang membuat sesuatu hasil jual beli itu tidak ada barokahnya. Kalau kita amati dengan jeli, pantas Rasulullah mengatakan apa? Tanah yang paling afdol, tanah yang paling barokah di muka bumi adalah tanah masjid. Sedangkan tanah yang paling jelek di muka bumi adalah pasar. Ayo coba lihat. Di mana ada kita lihat pasar itu tidak ada orang bohong. Gudangnya orang bohong ada di pasar. Nah coba. Beli aqua modalnya 100 rupiah. Gemes bebe jual kena di 100. Kan? Mesti di atas 100. Nah maka ketentuan dalam syariat kita, syariat agama kita kan boleh saja melebihinya, tapi asal jangan lebih di atas 10%. Beli napa aqua sebiji di 100 rupiah modal kan, misalnya dari pasar ke rumahnya di pelosok desa pakai ojek atau pakai transportasi lain, ini ngongkos supir nu dengan endah din tahu peminyak bensin si ai beli bensin, jadi wajar kalau ada. Tetapi kalau umpama beli aqua aji 100 rupiah segelas, datang le desa menjual di satak, kan sudah 100%. Mungkin di 110.000 sin menjual seke, iya karo belah atau satak, bahkan sampai 2-3 kali lipat. Nah ini yang disebut apa? Ribal fadli, ya, karena melebihi jauh dari ketentuan modal yang ada. Nah Rasul pun berdoa jual beli yang dilakukan kaum muslimin di Madinah supaya apa itu, takaran jual belinya juga diberikan keberkatan, sehingga jangan ada yang itu sebabnya tidak seperti negara kita, ya. Coba kalau di sini umpama orang jual satu barang di toko A harganya 100, karena di toko BC beda. Kenapa ini? Tidak adanya kontrol dari Departemen Perdagangan. Maka dosanya nanti ke Menteri Perdagangan itu. Nah coba kalau kita ke Malaysia, ya, sama dengan di Mekah. Kalau Malaysia itu, kalau saja ada umpama toko A, toko B, lalu beli aqua TJ 100, ampun TJ 110, langsung ditangkap orang yang 110 itu. Itu di Malaysia sama sistemnya di Mekah itu. Munih TJ gaya, mun batur jeneng gawahan tak balen bare semil-milen pedagang ngaji, ya. Padahal aturannya. Nah, di sini jelas bahwa dengan lapas doa Rasulullah ini supaya perangkat jual beli kita turut mendatangkan keberkatan juga. Kalau kita berjual beli, dan orang, semua orang tidak bisa terlepas dari yang namanya jual beli, maka disebut muamalah itu. Cuma ketentuannya nanti jangan sampai mengambil laba melebihi dari 10% ke atas. Kalau ke bawahnya, apalagi dengan Nina kan, dengan Nina lete tahun jenang mahal tuh pekan rarang tahun arak muda arak 5 rupiah lalu cukup tuh. Seperti di sini
Sekedi-kedi apa jadi kamu SB. Padahal yang jual di sini yang muslim, bahkan saudara kita, keluarga kita banyak. Lagu papan disebut bisa beli ini SB, Allah. SB. Gerak sih nyebutkan SB. Maksud saya, kalau saja kita belanja kepada sesama kita, pahalanya jual beli itu lain. Lagu tadi. Coba nih. Layak-layak mau kode-kode itu. Mau lebaran di semua rumah itu sibuk. Pihak jajar tujak, pihak keciput, pihak semena-mena. Sekarang apa yang terjadi? Dengan Nina demen molah. Apa kena demen molah? Den milih si lala pihak jajar tujak, pihak keciput. Suara SB no menangan ah. Den milih susah, padahal kesenangan itu kan dengan kesibukan dia datang. Ayo, namun dek lelah, kurang tinduk untuk belajar, dia mau apalan. Masa kena kitab ni tamu je kotak melengket, ini lelah dulu. Cuma seperti kita kata Imam Abu Hanifah, innamal ilmu lil amali bihi. Enggak untuk kekaduan si aran ilmu untuk diamalkan. Pada tapal-apalang doa. Termasuk doa Rasulullah, Allah barik lana fi muddina wa sa'ina. Jadi kalau saja keberkatan sudah meliputi perdagangannya, rumah tangganya, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Oleh sebab itu, satu kuncinya, ilmu kita pahami saja. Kalau kita pahami ya sudah. Jangan berpura-pura tahu tapi tidak mau mengamalkannya, itu yang susah. Jadi paling jelek itu kan, kalau bahasa Pancor istilahnya apa itu? Alim todok. Todok nonton alim. Bare suruh batur, pacuan si padus main sunat, nih udu di luar. Itu alim todok. Nah, jadi mestinya kita yang mengajak sudah melakukan ajakan itu terlebih dahulu. Tenak batur main sunat, itu harus main sunat dulu. Nija terbalik, nah, ini yang susah. Ya. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Sama tadi, takaran semua. Allahumma inna Ibrahim. Nah, ini sana. Artinya Rasul memohon, kemudian menjelaskan bagaimana dulu Nabi Ibrahim juga. Allahumma ya Tuhan kami, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu abduka, hambamu, wa khaliluka, dan kasih sayang, ya, kekasihmu, wa nabiyuka, juga nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, sedangkan aku ini hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka limakkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bermohon kepadamu limakkata, untuk kesubur makmuran kota Mekah. Dulu Nabi Ibrahim. Wa inni ad'uka, dan aku sekarang memohon kepadamu lil madinati, mohon kesubur makmuran kota Madinah.
Wa ini ada ukalil Madinah bimis lima da'aka bihi lima kata. Seperti halnya doa Nabi Ibrahim terhadap kota Mekah, juga kami mohon seperti itu juga di kota Madinah ya Allah. Qala summa yad'u asghara walidin yarahu payutihi. Kemudian beliau berdoa yang lebih kecil, yang lebih dari itu ya. Sehingga seorang anak pun melihat payutihi, lalu Allah mengabulkannya. Berarti maksudnya kalau keberkatan kota suci Mekah atas prakarsa doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka keberkatan kota Madinah atas prakarsa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Coba. Tetapi itu di sisi keberkatannya. Di sisi lain beliau pun menjelaskan bahwa kelebihan beramal soleh di Mekah sama Madinah tidak sama. Artinya tidak serta-merta dalam segala segi sama begitu Madinah dengan Mekah itu enggak. Kan kalau kita sholat 1 kali, berbuat baik 1 kali, tapi di kota Madinah sama nilainya dengan berbuat 1000 kali di luar itu, selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Makanya sebabnya barokah sekali kalau jemaah haji itu di Madinah, padahal tidak ada rukun haji yang kita lakukan di sana, hanya untuk arba'in, sholat 40 waktu selama 9 hari itu saja. Apalagi kalau sempat dapat umpama di Raudhah yang penuh barokah itu. Karena Rasul mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Jarak antara rumahku, maksudnya makam kubur beliau itu, wa mimbari, dan mimbarku, maksudnya tempat beliau berkhutbah dulu zaman semasa hidup, itu raudhatum min riyadil jannah, termasuk kebun dari kebun-kebun surgawi. Maka itu yang paling direbut orang. Kan kalau Masjid Nabawi itu apabila menjelang tengah malam sudah dikunci pintu-pintunya, tidak seperti di Mekah. Menjelang tengah malam sekitar jam 11 lebih sudah dikunci. Nah, nanti kalau menjelang 2 jam sebelum subuh udah dibuka. Tapi di sekelilingnya itu orang udah nunggu semua karena mau mengambil tempat itu, Raudhah itu. Ada waya yang pertanyaan saja, begitu dibuka udah penuh Raudhah itu. Karena orang semua berebutan. Nah itu yang dikatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Jarak atau tempat di antara makamku, rumahku kata beliau, dan tempat berkhutbahnya itu, mimbar khutbahnya itu raudhatum min riyadil jannah. Itu di Madinah. Tapi kalau kita sabar akan dapat saja. Begitu salam dari sholat subuh itu sudah misalnya begini ya, misalnya meja ini maka Masjid Nabawi, di tengah-tengahnya ada sana. Kalau kita lihat gambar tuh ada kubah hijau. Nah itu sudah
Di bawahnya itu makam Rasul. Artinya rumah beliau dahulu bersama Siti Aisyah itu. Nah, karena Nabi kalau wafat dikuburkan di rumah tempat tinggalnya itu. Nah, sekarang sudah dimasuk dalam areal masjid, Masjid Nabawi. Lalu kalau di sini ya, maka kita di sini ada sebelah sini di halaman Masjid Nabawi itu, tahu enggak? Luasnya bangunan Masjid Nabawi itu saja sekarang 16.000 meter persegi, 16 hektar. Jadi itu kadang di berdua masjid 1 hektar. Dah kamu mau telatan datang, dia mau tamu. Ya pada doang angan ta. Itu tergantung. Nah, kalau mau dapat di Raudhah itu ya sudah. Jam 2 udah bangun. Jam-jam kita di sini jam 2, nanti kan subuhnya jam 5. Nunggu 1-2 jam itu nunggu di halaman sebelum pintu dibuka. Berarti kan di sana doa 1 kali sama nilainya dengan kita berdoa 1000 kali di sini. Itu luar biasanya. Berbeda lagi kalau di Mekah itu Hasanatul Haram. Rasul bertanya, "Wama atadri Hasanatul Haram? Tahukah kalian semua apa kebaikan yang ada di Masjidil Haram?" Oh, beliau mengatakan 1 kali berbuat baik sama nilainya dengan 100.000. Jadi perbandingannya saja nih. Kalau saja di Madinah 1 jadi 1000, di Mekah itu 1 kali 100.000. Bagaimana tidak? Itu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau orang berbuat onar? Oh, apa sih bedanya? Banyak orang yang kadang-kadang datang ke sana untuk nyopet. Ada bahkan orang Indonesia manjur di sana kalau ketangkep mencuri uang orang. Nih, dengan jemaah haji si bodoh-bodoh, awam-awam kadang-kadang, iya sin pite bareng keluar sebang dengan menu kan, dengan awam. Mun kanti keruduk-ruduk, pihak jerekengan bareng. Sering kita di jemaah kita itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, kalau mencuri di sana artinya menyabet uang orang di uang tas paspornya sampai 1.500 rial, itu kan hampir 6 jutaan itu. Kalau kejumpaan kan harus potong tangan dia. Kalau dia mencuri lebih dari 1 nisab. Itu bahkan nanti bisa silang. Tangan kanannya sini dipotong sama pergelangan kaki kiri. Dan diarak di tempat orang banyak. Itu. Ada masjidnya di sana, Masjid Kisos namanya. Khusus untuk itu. Siapa yang ingin, kalau dia menembak orang, ya ditembak juga. Sama seperti bagaimana dia mengupayakan orang mati. Kalau dia mencuri lebih dari 1 nisab, ya sudah. Kalau sudah buntung tangan kanannya sama pergelangan kaki kiri, masih ento maling si kiri, lebih dari 1 nisab. Garing sekali ya ketimun. Amun wah ketimun apa tau paling. Ayo, itulah hebatnya Islam. Diperlihatkan, diarak, disaksikan sehingga
Orang yang belum mencuri mikir 1.000.000 kali untuk berani mencuri. Itulah hukum Islam. Meniteja mencuri, penjara. Ngerampok, penjara. Jar majornya cuma 1. Dan itu kita upload dari hukum Belanda. Padahal tidak sedikit orang-orang Indonesia yang pintar di bidang hukum itu. Tidak sedikit. Tapi banyak juga kita lihat, Masya Allah, perkara pengadilan dibeli. Ya. Ajib bin heran alias bengak-ngangak kita kalau melihat hukum di Indonesia itu. Ya. Nah inilah yang membuat amburadulnya kondisi pemerintahan, karena itu keadilan jauh, apalagi kehalalan jual beli lagi. Coba indeng, Indonesia doang terkait segala kebutuhan hidup manusia serba palsu. Beras palsu, ini lalu palsu beras. Ayo, kelambi kereng palsu iya, ini ya beras. BPJS palsu, padahal kartu dibikin oleh pemerintah. Ya Allah, ngonek-ngonek manusia palsuin. Masya Allah, itulah ala Indonesia. Ya. Tapi kita bicara ini, bicara diri kan? Sebab apa? Kita mau merubahnya tak mampu karena kita tak punya daya, kan? Sebab yang memegang kekuasaan mereka. Paling banyak korupsi Indonesia kan. Gaya timbunan itu. Tahu gaya timbunan? Bukan jutaan lagi, nimbun. Ayo. Lapu, galut laput terus. Masya Allah. Ya. Nah, syukurlah kita tidak menjadi pejabat teras. Hanya pejabat teras doang. Lanjut. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, Amba'ana Ibrahim Ibnul Mukhtar an Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaid ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Rabi binti Muawwidh ibn Afra qalat ba'asani Mu'az biqana'im min rutab wa alaihi ajrun min kisa'in zaghabin wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kisa' fa'ataitu bihi wa indahu hulliyatun qad qadimtu alaihi minal bahrain pamala ayadahu minha fa'atanihi. Dari Amba'ana Ibrahim ibn Mukhtar anil Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaid ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir anil Rabi ibn Muawwidh ibn Afra qalat, dia berkata, ba'asani Mu'adzun, saya pernah diutus atau disuruh oleh Sina Mu'adz biqana'in, di satu tempat, membawa rutab. Rutab kurma, bawa kurma. Wa ilaihi ajrun, dan itu pun ada upahnya, saya diupah.
min kisai raghabin dari buahan yang sejenis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kisa, beliau sangat menyukai itu buah yang jadi upah saya itu. Fa'ataituhu, lalu saya bawa. Wa indahu hulliyatun qad qadimtu, dan di sisi beliau ada hulliyah, satu perhiasan. Qad qadimtu, yang terdahulu sudah saya bawakan. Minal Bahrain, dari yang berasal dari Bahrain, nama tempat. Pamala ayadahu, sampai beliau mengambil penuh tangannya buah-buahan itu. Fa'atonihi, lalu saya dikasih. Apa artinya ini? Menunjukkan bahwa betapa beliau kalau diberikan hadiah, sedekah, ya, kalau hadiah boleh diterima sama Nabi, kalau zakat tidak boleh diterima beliau. Zakat pada Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Yang bisa diterima beliau adalah hanya hadiah saja. Makanya beliau sering dapat hadiah ini, apa namanya, kalau kambing, impung kambing, paha kambing. Nah, itu kesenggumaran beliau. Barang itu enak kan, mun impung bembek atau sampi, karena itu tebal daging kan. Nah, beliau sering begitu. Nah, tapi maksudnya di sini ya, walaupun itu beliau juga memberikannya kepada sahabat sebagai hadiah. Pantas beliau mengatakan apa dalam hadis itu? Tahadau tahabbu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadau, saling berhadiahlah kalian semua. Tahabbu, niscaya kamu akan saling cinta. Nah itu. Jadi kalau kita saling suka berhadiah, maka akan timbul rasa saling mencintai sama sesama kita. Maka ayo coba perhatikan, di dalam fikih ada 3 dimensi yang mirip tapi tak sama. Apa? Pertama, hibah, sedekah, hadiah. Mirip ini. Apa itu hibah? Jangan salah sebut. Banyakan orang kampung hibah katanya, itu lain. Kalau hibah lain. Kalau ini hibah, ha bukan ha. Hibah. Yaitu masdar dari kata wahaba. Ya. Hibah itu ialah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan kecuali keridhaan Allah. Itu nama hibah. Kemudian yang kedua yaitu sedekah. Memberikan sesuatu kepada orang lain juga tidak ada tujuannya kecuali mengharapkan keridhaan Allah di akhirat nanti. Sedangkan hadiah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain karena menghargai prestasinya. Kan beda? Beda tuh. Coba kalau ada juara 1 MTQ internasional, kemudian dihadiahkan haji, panitia tidak pernah berharap untuk dihajikan oleh qori-qoriah itu kan. Jadi tidak mengharapkan balasan, semata-mata karena menghargai kepandaiannya, kepiawaiannya dalam membaca Quran. Atau ada orang rikik 1,
dikasih hadiah mobil, bukan mobiler, maka yang memberikan hadiah itu tidak akan berharap diberi mobil juga nanti oleh yang dapat hadiah begitu. Nah ini mirip itu, hibah, sedekah sama apa satu? Hadiah. Jadi pada dasarnya sama semua itu, tapi pada hakikatnya tidak. Mirip tapi tak sama. Nah, Rasul juga begitu dalam riwayat tadi. Bahkan pernah ada satu riwayat, ya. Ada seorang sahabat disuruh bersedekah, lalu dia mengatakan di depan Rasul, saya orang miskin, tidak bisa bersedekah ya Rasulullah. Tidak lama setelah itu Rasul datang hadiahnya dari sahabat berupa kurma. Lalu begitu beliau terima, mana tadi orang yang mengatakan tidak punya apa-apa untuk bersedekah itu? Saya ya Rasulullah. Suruh kesini maju. Lalu diambilkan kurma itu. Nah ini untukmu dan untuk anak istrimu. Coba, itu cara Rasulullah. Yang penting padahal beliau belum merasakannya sedekah atau hadiah yang datang itu sudah dioper kepada sahabat yang lain. Ini itu jendek ke julu mutima rasa nyulut teman bing batur. Ya. Itu bedanya kita. Jadi dengan jalan demikian maka pantaslah itu tuntunan Rasul itu harus menjadi momen yang berharga bagi kita. Dan ingat, berhadiah, bersedekah itu kan tidak mesti barang yang berupa materi, enggak, ya. Ucapan yang halus, budi pekerti yang baik juga sedekah. Kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Saudara Rasul kan? Semua yang ada, ruas-ruas yang ada di sekujur tubuh manusia itu bisa mendatangkan sedekah dia. Wa kullu tasbihatin sedekah. Baca tasbih, subhanallah, 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 sedekah. Karena keluar dari anggota mulut kita kan. Wa kullu takbiratin sedekah. Baca takbir Allahu Akbar. Asalkan jangan suka-suka menambah huruf qalqalah dalam azan. Tahu maksud saya? Kalau batur mengebang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naislah. Mesak kepe mik. Kaf itu tidak ada huruf qalqalah. Jadi tidak boleh kaf jadi qalqalah. Yang jadi qalqalah kan qaf, ta, ba, jim, dal. Sama rumput-rumput si kaf malik. Nih pernah saya lewat di satu musola nih. Saya isi ngebang baru no. Tulap ma'had. Ma'had sekumbean nih. Jadi perlu kita singgung itu walaupun apa? Sepele rupanya tapi salah kan. Karena mesak di suara paling belik kan. Allahu Akbar, Allah Akbar Allah lagi. Padahal dia ngaji.
Akbaru di situ kan jadi khobar dari Allah. Kenapa di baris atas kan benara khobar baris atas kecuali khobar inna kan khobar kana. Hati-hati makanya kalau azan. Jadi yang betul ini sepele tapi perlu diluruskan. Dendek girang kena Allahu Akbar Allah itu salah. Jadi kalau kita langsung nama ittisal membaca secara ilmu tajwid, yang betul Allahu Akbarullah, itu yang betul. Akbarullah. Bak akbaru itu harus marfu jadi khobar. Lanjut kepada Allah Akbarullah. Allahu Akbarullahu Akbar. Ini akbar. Akni yang salah. Ini yang banyak terjadi ya. Jadi ini teh epek bidang wah belajar ilmu kaidah bahasa Arab lagu itu apa nyedak bahasa Quran itu. Berbeda nanti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya betul itu. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu salah lagi. Betul mau ilmu. Jadi apa belajar nahu? Kenara cerita laek nih. Ini kira ngantok kan kau dijulung nih teman kita ngantok aku. Kan belajar masih tahlil. Arak cerita laek dengan ia melet lalu ngebang kadumik. Nah, tidak sebut tuh. Bilang nak ngebang marbot, ngintip lu tuh. Piran bayi ya ndik tahu tegal mik marbot nih. Udah ganti si iya kan. Tahu-tahu lek sopok waktu sakit marbot. Kesempatan masters. Ini sakit mau cerita tentang marbot sakit di menara Zohor terus nih yang nah nih jak bermebai datang ngebang silos kalung mic kalung speaker kan mentok tek cariin hidup aja wah tahu pun mulai ngebang marah si baru Allahu Akbar Allahu Akbar arah parah nanti terdengar sih dengan luwe bilangan ngucapkan arah dengar sih dengan luwe bahkan ore batur iya oh jam siwa awas ndak narak tulap mahas kena arah bukan side batur la ilaha illallah si luwek macam jari manusia tabeat itu macam-macam cuma tengende lima ndak bayar sampai bacaannya salah apalagi lapas azan nah kedung endah pada marak lapas iqamah di narak wau lewa asyhadu no Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul tidak ada itu mana berombok-rombok apalagi yang makin arah maling hati-hati kalau iqamah. Maksud saya coba buka di kitab fikihnya itu atau di hadis kan di Bulughul Maram kan ada lapas azan itu kan jadi dendek sabareh juluat tetegur si batur ndek semel bijak tentaman ni mahat pancor selapu itu deparan gurung di tengah jarak
Padahal disalah apa nih? Angka, usahakan ya, usahakan supaya apa yang akan kita lakukan itu ilmukan dulu, kaji dulu. Maksud saya jangan mendengar hafal karena mendengar. Aneh. Dendek jauh-jauh lalu. Doa pusaka be aneh. Masih lu salah. Apa? Warzuki kulla. Coba buka dia. Wa ghafiris Qur'an ta'akraman satar. Udah salah itu. Padahal di sana tertulis mimnya double. Itu kok mimi dalam tajwid itu kan. Wa ghafiris Qur'an ta'akram. Asalnya akramu man satar. Jadi mimnya 2. Cuma karena 2 mimnya tapi jadi akram man satar begitu. Nih ben lawis bareh lando wa geberes tur anta roman satar salah lando lagi. Jadi perhatikan yang gini-gini sepele tapi salahnya besar. Kenapa? Itu dari kecil dia dengar sehingga hafalnya karena dengar, bukan karena membacanya. Yang paling aneh lagi bin Ajib pegang hizib lalu tetap salah. Yang paling aneh lagi tuh. Ya Allah, kenapa begitu? Pantas ketua kena tulap sekumbean. Takut kalau melihat lalu mengkadu mik. Maka empe-empe nang terus baru kena arah. Bukan selapu dengan rere. Ini banyak ya. Yang kita akui itu. Nah ini. Padahal azan, qomat itu kan tiap waktu kita. Tapi karena dia hafal karena mendengar, tidak karena membaca, tidak diamati, maka gurunya salah, tempatnya belajar salah, otomatis dia ikut juga salah karena dia mendengar dari yang pertama salah begitu. Mestinya kalau kita pakai kitab enggak perlu salah kita, karena apa? Perbaiki yang salah itu. Jadi itu tugas kita, itu namanya ilmu juga. Kalau memperbaiki sesuatu yang salah, itu namanya ilmu. Tinggal satu. Hadatsana Ali bin Hajar, amba'ana Syarikun an Abdullah bin Muhammad bin Ukail an Rabi' binti Muawwidh bin Afra qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqina. Mirtabin wa ajrin zagabin ba'atani mil akapihi hulliyan wa qalat zahaban. Dari Ukail bin Rabi' binti Muawwidh bin Afra qala, beliau berkata ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutab, dengan beberapa takar dari kurma, wa ajarin, dan itu diubah. Zaga fa'atani, lalu beliau memberikan aku mil akapihi, sepenuh, senggem penuh, bahasa kita, segegam penuh, ulian waqala rahman. Lalu beliau ini juga sama, begitu datang beliau diberikan sesuatu pertanda bahwa beliau tidak mau menikmati sendiri sesuatu apa saja, apalagi yang berupa nikmat Allah, rezeki dan sebagainya.
Kembali kepada tadi, tahadau tahabbu, saling beri hadiah kalian semua, niscaya kalian akan saling mencintai, begitu. Jangan abot. Nanti kalau kamu punya murid prestasinya bagus, belikan mana-mana buku tulis masih ini jadi apa-apa kan untuk berhadiah itu. Coba baca ini apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan tidak tahu berapa modalnya per megabyte pulsa itu, karena kita tidak bidangnya kan. Yang jelas kalau kita beli 10.000 ya, maka harganya 11.000 ya. Nah, masih di batas kewajaran saja itu. Masih di batas kewajaran. Yang saya maksudkan tadi, kalau beli 10.000 pulsa tapi harganya 20.000, nah ini yang 2 kali lipat itu ya, yang namanya ribal fadli ya. Namun sekedar pulsa 10.000 harganya 11.000, masih di batas kewajaran. Sama saja dengan tadi, masih kurang dari 10%. Malah kalau kita pertanyakan secara jual beli, pulsa itu kan tidak kelihatan, kan termasuk bayal goror dia. Aneh, berembiruan ya putih kita tahu bedang pulsa, tahu kan? Oh, tapi manfaatnya yang nampak. Jadi dengan jalan itu, jalannya bisa diakad jual belikan. Apa istilahnya yang sekarang itu jual beli online itu? Lah, apa sekarang istilahnya itu? Sama dengan orang yang buka internet, itu Syekh Google, mau cari apa? Tafsir umpama. Gurunya siapa ini? Google itu Syekh atau apa? YouTube itu Syekh atau apa? Kita tidak tahu kan? Atau mau belanja lewat online, mau beli apa umpama, ditransfer harganya sekian ratus ribu. Akad kita dengan siapa tuh? Kalau kita pikir, karena yang nama akad itu kan harus bersentuhan. Aneh kan, kerangan piang istilah. Orang yang akad nikah umpama ya, wali lek Jakarta, pengantin lina lek Pancor, pengantin mama lek Ohio di Amerika. Umpama ini, karena kecanggihan alat teknologi ya, kan saling kita dia kan, tapi di layar TV. Terus pengantin mama di Ohio di Amerika, walinya di Jakarta. Saya nikahkan kamu dengan anak saya lo, ini mas kawin sekian. Nyentuh ndak tangannya menerima?
Enggak, mulain TV. Kan yang di Jakarta lain layar TV-nya. Di yang Ohio Amerika lain TV-nya. Pantenina lain lah. Telu berampokan TV. Nah, berani enggak kita mengadakan sah nikah itu? Hah? Karena yang namanya ijabun wa qabul harus nyambung. Ampun disuruh bersalaman antara wali dengan calon mempelai laki kan? Atau meneh, pihak contoh selain. Ande nak kanggo semara si baru no. Setiap sembahyang dit milih dit berjamaah. Tahu-tahu li subuh waktu dengan selesai dong sembahyang memesak nek man. Betulan radio setel Mataram di Masjid At-Taqwa Mataram setel dengan sembahyang maghrib itu jari makmum le pancor. Kira-kira sah jamaahnya? Enggak. Maksudnya tuh Masjid At-Taqwa Mataram tuh imam itu makmum le pancor. Nah, andai kata itu sah, ya, dek milih setel radio aku TV, setel Mekah, setel Madinah, kan imam paling abdol di sana itu kan? Ah, coba, demen mulai takbir le Masjidil Haram, itu mulai jari makmum le pancor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba perhatikan. Waktu sekarang bedanya di sana itu pas ini 5 jam lebih. Berarti lamun dengan sembayang Zohor itu sembayang asar. Imam Masjidil Haram usolli fardu zuhri, itu usolli fardu asri. Apa ndak berbeda? Itu sebabnya ndak sah. Karena di sana orang Zohor kita nah, rapi dengan sembahyang berjamaah, imam sembahyang Zohor, makmumnya sembahyang asar. Kan? Dari Dendek sih kena arah makan Tegal mik gitu ya. Apalagi sudah nih Waalaikumsalam. So, stop dulu, jawab. Tidak. Kenapa? Ini artinya sanksi. Jangankan Allah saja punya sanksi. Ada aturan aqimus sholata wa atuz zakat. Itu aturan Allah, wajib sholat, wajib berzakat. Kalau enggak, awas masuk neraka besok. Sanksi. Jadi kalau denda ini termasuk sanksi wajar supaya sanksi itu kan maksudnya untuk bikin jerah. Enggak cuma lebaran mun dengan nakal sekarang dikasih denda sanksi, besok ulang lagi, ini jam manusia tolol. Nah entah sekali tingkat tebing sanksi rambut tali juk penjara lawan sanksi telat bayar, jadi hampir setiap tahun masuk penjara kan. Terus biasa satu, karena ilmu agamanya tidak ada. Yang kedua, kesadarannya juga tidak ada. Yang ketiga, dia kadang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu yang paling bahaya itu. Nah, sehingga kalau kita tidak menyadari kita ini kan hamba namanya. Kalau kita akui diri kita hamba, yang harus menghambakan diri kepada Allah. Apapun perintah Allah harus kita patuhi, itu hamba. Hamba sahaya. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang tidak mau sholat
atau sholat sekedarnya doang. Nah, itu artinya sekedar lewati kewajibannya saja. Padahal yang dikehendaki oleh Allah kita harus haris, artinya tamak dalam beribadah supaya mendapat keridhaan Allah itu dunia dan akhirat. Dan ingat, kalau kita berbakti kepada Allah, tidak ada yang perlu kita susahkan. Dari masalah kesehatan, dari masalah rezeki, tidak perlu ada yang kita susahkan kalau kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu, jaminan Allah itu. Di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang patuh, taat, berbakti kepada Allah, bertakwa, segala kesusahannya akan jadi ringan. Wallahu a'lam. Habis? Nah. Mengapa hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam bermuamalah pidana itu banyak keluar dari syariat agama? Kenapa begitu? Pidana. Coba ulangi. Mengapa hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam bermuamalah pidana itu banyak keluar dari syariat Islam? Kok tumben saya dengar nih pernyataannya. Pidana itu banyak keluar dari syariat Islam. Kalau pidana dalam Islam itu selalu berimbang, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita menempiling orang, kisosnya tempiling juga dengan cara yang sama. Kalau dia menembak orang pakai pistol, tembak dengan pistol. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unza bil paman upiyalahu min ahisyai'un partiba'un bil ma'ruf. Itu kan. Jadi kalau motong daun telinga orang yang kanan, potong juga daun telinga yang kanan. Dengan apa? Dengan apa yang dia pakai. Wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Cuma paman upiyalahu, siapa yang setelah berbuat sesuatu pidana lalu dimaaf oleh keluarga korban, maka terimalah pemaafan itu, baru boleh ya. Kalau keluarga korban memaafkan sehingga tidak perlu dikisas, selamatlah orang itu ya. Cuma yang mengatakan dari syariat Islam pidana itu timbul, tidak apa-apa. Islam itu berimbang. Sanksi pidana dalam Islam itu selalu berimbang, pakai hukum keseimbangan. Ini yang kita maksudkan. Maling mobil penjara, maling sepeda penjara, maling buat coklat atau biji penjara. Ini yang kita tidak adil, ya. Kan banyak orang, tergantung. Kalau dia orang miskin, kasihan, salahnya sedikit, sanksinya berat. Tapi kancen gaya timbunan yang bukan jutaan lagi, hanya beberapa tahun saja. Mana keadilan? Coba kalau Islam pakai, nah cuma itu salahnya negara kita, negara Islam kan. Coba negara Islam pakai sistem hukum Islam, wah pira kali harus potong tangan gaya timbunan itu. Bukan tangannya doang, mungkin sampai kan lututnya akan terpotong karena banyaknya yang dikorup itu ya. Tapi di sini untungnya negara kita negara Islam gitu. Tapi jangan lalu kita tidak mau mempelajari hukum Islam, tidak ya. Tetap kita namanya Islam ya harus Islam. Il qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Itu pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyuruh, Ibrahim, muslimlah kamu.
Islamlah kamu, berserah dirilah kamu. Qala lahu rabbuhu, qala, lalu beliau menjawab, la aslamtu, saya akan berserah diri Rabbil alamin, kepada Allah pencipta alam. Nah ini, jadi maksudnya, makanya Islam itu al-khudu'u wal inqiyad. Khudu' artinya patuh, wal inqiyad dan tunduk. Patuh di sholat. Dilarang memakan riba, jangan. Itu al-khudu'u wal inqiyad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وآكر بالرضا منك العيون كل قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ساتر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام صرافا وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى جيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا الذي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وعن عن سواك اللهم اجعلنا وذريتنا من الراسخين في العلم واجعلنا وإياهم من العالمين العاملين الحافظين المحفوظين المقربين عندك الناجحين في كل الاعتبارات والامتحانات الدنيا والأخروية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة